Halo semuanya, selamat datang di channel Gosri Education. Saat ini kami akan membahas pajak penghasilan A, yakni untuk orang pribadi. Jadi langsung aja, apa sih penghasilan itu? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk karakteristik PPh itu sendiri, yang pertama itu pajak subjektif, artinya memperhatikan kondisi pribadi dari subjek pajak itu sendiri. Yang kedua itu pajak langsung. Artinya apa? Pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang memang dapat dialihkan ke orang lain dan pada akhirnya bebannya itu ditanggung oleh konsumen terakhir. Nah, untuk karakteristik PPh yang terakhir adalah pajak pusat. Artinya apa? Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya itu subjek pajak. Subjek pajak PPh itu yang pertama orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, yang kedua itu badan, yang ketiga adalah BUT. BUT itu dipergunakan oleh WP luar negeri dikarenakan menjalankan usaha di Indonesia dan BUT itu sendiri diperlakukan seperti wajib pajak dalam negeri. Nah, di sini kriteria subjek pajak. Apa sih yang bisa menjadi kriteria subjek pajak dalam negeri? Nah, orang pribadi yang bisa menjadi subjek dalam negeri itu yang pertama jelas bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri, yang pertama itu tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Tidak lebih dari 183 hari. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai PMK. Jadi kalau Anda orang Indonesia yang sudah berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari akan dianggap sebagai SPLN atau subjek pajak luar negeri. Selanjutnya itu ada subjek pajak badan. Nah, apa yang dimaksud subjek pajak badan? Yakni sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, yang meliputinya itu bisa PT, terus CP, dan persoalan lainnya, BUMN, BUMD, ya, dan firma dan sebagainya. Nah, ini BUT. BUT itu oleh OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua itu OP yang berada di Indonesia kurang atau sama dengan 183 hari dalam jangka 12 bulan atau 1 tahun. Yang tiga, badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, BUT itu dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan ya, bahkan gudang, konstruksi, instalasi, proyek perakitan. Nah, untuk pemberian jasa oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukannya lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ya. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Atau komputer agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet, yaitu pasal 2 ayat 5 UU PPh. Nah, di sini ada kewajiban pajak subjektif. Nah, OP itu kapan sih wajib ya?
untuk pajaknya itu dimulai pada dilahirkannya dia. Nah, berhentinya itu di saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Untuk badan, itu saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Tentu saja saat berhentinya itu ya saat dibubarkan ya, atau tidak berkedudukan di Indonesia. Nah, untuk BUT itu saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT ya. Nah, kapan berhentinya ya saat tidak lagi melakukan usaha melalui BUT. Untuk non BUT ya, luar negeri non BUT, saat menerima memperoleh penghasilan di Indonesia. Berhentinya itu ya saat tidak lagi menerima penghasilan di Indonesia.